Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita bersaat teduh. Mari kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita meminta ampun atas setiap kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau ya Allah yang kudus. Kami menyembah Engkau ya Raja yang kekal. Kami datang menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, inilah setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus, biarlah kami menyembah-Mu, biarlah kami memuji-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan, kasih-Mu lebih dari hidup ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kesetiaan-Mu lebih dari hidupku Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau lebih berharga dari apapun juga Tuhan. Engkau lebih berharga daripada hidup kami Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau sudah cukup bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Betapa Engkau setia Tuhan. Bahkan kasih-Mu tidak pernah pergi daripada hidup kami. Ampuni kami yang sering kali menyakiti Engkau Tuhan. Ampuni kami yang sering kali mendukakan hati-Mu. Bahkan sampai detik ini Engkau masih tetap mau membangun relasi bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, praise the name of
Puji Engkau di tempat maha tinggi, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, sebab Engkau yang layak terima segala kemuliaan, segala hormat sembah kami. Engkau Raja, Engkau pemilik hidup kami, Engkau penguasa atas kami, Engkau pencipta kami Tuhan. Kami bangga kepadamu, kami bangga kepadamu, kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang mempedulikan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan melalui setiap kebenaran-kebenaran yang daripada firman-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah yang disampaikan itu semua boleh berasal daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh diurapi oleh Tuhan. Kami semua boleh diberikan penerangan-penerangan oleh Tuhan, hikmat yang baru boleh diberikan kepada setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan
waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudari. Shalom. Salah satu aspek yang paling mengganggu pada masa pandemik ini adalah kita tidak tahu kapan pandemik itu selesai. Mungkin kita bisa bertemu kembali secara langsung dalam 1 bulan. Mungkin kita harus menunggu selama beberapa bulan. Dan karena kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, bahkan apa yang akan terjadi bulan depan, kita tergoda untuk merasa cemas. Kita sadar bahwa virus ini ada di luar kendali kita, dan fakta itu membuat kita gugup dan gelisah. Menurut pemahaman saya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Yesus memberi kita 9 alasan agar kita tidak merasa cemas. Siang ini saya hanya ingin mempertimbangkan 2 alasan yang dijelaskan oleh Yesus dalam ayat 26 dan ayat 28 sampai 30. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk memandang burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang. Saya percaya bahwa merenungkan logika ayat-ayat ini dapat menghibur jiwa ketika selama masa krisis ini. Dalam ayat 26, Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, ada kemungkinan Yesus bisa berkata, "Pandanglah burung-burung di langit. Bukankah kamu jauh lebihi burung-burung itu?" Pernyataan itu masih masuk akal. Kalau begitu, bagian tengah ayat ini memberikan kontribusi apa pada logika ayat ini? Yesus memberitahu kita bahwa burung-burung tidak menabur, menuai, atau mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Binatang itu tidak seperti manusia yang menuai dan menyimpan bahan makanan di dalam lumbung. Manusia menyimpan bahan makanan di dalam lumbung supaya mereka masih bisa makan, bahkan masih bisa makan ketika tidak ada makanan lain yang tersedia. Manusia dapat mengandalkan kerja keras dan perencanaan, meskipun ada kekeringan. Apakah saudara masih ingat akan kisah Yusuf yang menyimpan cukup bahan makanan di Mesir, sehingga ia dapat memberi makanan kepada orang Mesir dan orang di seluruh dunia kuno selama 7 tahun kelaparan? Burung-burung di langit tidak seperti itu. Jika burung mau makan, mereka perlu mencari makanan setiap hari. Dan Yesus memberitahu kita bahwa Allah memberi makan kepada burung-burung, meskipun burung-burung itu tidak dapat menyimpan makanan atau membuat rencana sebelumnya. Jadi, apa yang diajarkan Yesus kepada kita
tentang Allah dalam ayat ini. Saya berpikir, Yesus mengajari kita bahwa pemberian Allah bersifat konsisten. Tuhan setia. Burung-burung harus mengandalkan Tuhan setiap hari untuk menerima apa yang dibutuhkan. Dan jika Tuhan menyediakan makanan bagi burung-burung dengan memakai cara ini, tentu saja Dia akan berlaku setia dan konsisten waktu Ia menyediakannya untuk kita. Bagaimanapun, Dia adalah Bapa kita yang di surga. Kasih-Nya kepada kita jauh lebih kuat dan lebih dalam daripada kasih-Nya kepada burung-burung di udara. Jadi, tentu saja Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah ingin kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayah saya sendiri yang tinggal di Amerika Serikat suka memberi makan kepada burung-burung di dekat rumahnya. Foto ini adalah foto bird feeders, tempat ayah saya memberikan biji, yaitu makanan burung. Burung-burung yang memakan biji ini liar. Burung-burung ini tidak tinggal di kandang. Dan ketika saya masih kecil, saya biasa melihat ayah saya berjalan keluar rumah dan memberi makan kepada burung-burung ini. Nah, ketika ayah saya memberi makan kepada burung-burung, saya tidak pernah berpikir, aduh, ayahku memberi makan kepada burung. Mungkin tidak ada cukup makanan bagiku. Saya tidak pernah memikirkan hal ini, saudara. Karena saya sudah tahu bahwa ayah saya sangat jauh lebih mengasihi saya daripada burung-burung. Karena itu, saya yakin bahwa jika ayah memberi makan kepada burung-burung, pasti ada cukup makanan bagi saya juga. Jadi, saya berharap bahwa logika Yesus sedikit lebih jelas untuk kita dalam ayat 26. Kita tidak seharusnya cemas atau khawatir karena Allah setia dan Dia mengasihi kita. Dia dengan baik hati dan konsisten akan menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari, saudara. Amin. Ajaran kedua yang berdasarkan pada pengamatan dunia alami dapat kita temukan dalam ayat 28 sampai 30. Inilah yang dikatakan Yesus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sekali lagi kita dapat bertanya, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang Allah dalam ayat-ayat ini? Saya berpendapat bahwa ungkapan kunci dalam 3 ayat ini adalah yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api.
Mengapa Yesus menyebutkan perincian ini? Istri saya berasal dari negara bagian Minnesota di Amerika Serikat. Hampir sepanjang tahun, cuaca di sana sangat dingin. Namun, selama musim panas, bunga-bunga di ladang bisa bertumbuh dengan mekar selama waktu yang singkat. Ladang ini sangat indah, tetapi keindahannya tidak bertahan lama. Pengamatan ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Tuhan mendandani rumput dengan begitu indah jika masa keindahan alaminya hanya berlangsung sebentar? Upaya Tuhan tampaknya sia-sia. Ada contoh yang mirip tentang pemborosan semu yang dapat dilihat dalam acara pernikahan di Amerika. Beberapa orang tua menghabiskan ribuan dolar untuk membeli gaun pengantin bagi putri mereka, tetapi pengantin wanita hanya akan memakai gaun itu satu kali selama waktu hidupnya. Bukankah hal ini hanya membuang-buang uang? Apakah tidak ada kegunaan yang lebih baik untuk uang itu? Demikian juga Tuhan mau mengenakan keindahan yang luar biasa pada rumput di ladang, walaupun rumput itu besok dibuang ke dalam api. Hal ini sepertinya sia-sia. Saya berpikir bahwa makna pengajaran tentang bunga bakung di ladang adalah kasih karunia Allah itu mewah, berlimpah ruah, dan tidak tanggung-tanggung. Kalau Tuhan mampu mengenakan pakaian yang sangat indah pada rumput dengan menggunakan cara ini, tentu saja Ia mampu dan mau memberikan pakaian yang terbaik kepada kita selaku anak-anaknya sendiri. Keindahan rumput memberikan pelajaran khusus kepada kita bahwa penyediaan yang dilakukan oleh Allah adalah penyediaan yang mewah. Dan jika kita benar-benar percaya bahwa rahmat Tuhan berlimpah ruah, kita pasti tidak cemas. Karena itu, saudara-saudari, janganlah cemas, janganlah khawatir. Yesus sudah mengajari kita bahwa Allah menyediakan segala kebutuhan kita secara konsisten dan tidak tanggung-tanggung. Dia mengasihi kita dan akan memelihara kita. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu di dalam hati kami yang gelisah. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan akan memberikan apa yang kami butuhkan setiap hari dan secara berlimpah-limpah. Isilah kami dengan iman sejati supaya Engkau bisa dimuliakan selama masa krisis ini. Dalam nama Yesus dan berdasar pada pengajarannya, kami berdoa. Amin.